kita bulatkan hati menaikkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya kita semua bisa meluangkan waktu, kita bisa melangkah dari tempat kita masing-masing. Kita berjumpa di sini dalam acara peletakan pembangunan istana. Mudah-mudahan niat kita, langkah kita dicatat di sisi Allah sebagai amal ibadah ila yaumil qiyamah. Salawat dan taslim semoga tercurah kepada junjungan sejati, panutan kita, qudwah dan teladan kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat dan keluarganya. Bapak-bapak sekalian, saya secara pribadi menyambut gembira dan bahagia sekali, karena menurut hemat saya satu-satunya di Maluku gedung ini, Istana Yatim Ulfa Muti'ah. Dari sisi nama saja ini sudah begitu rapi dan berusaha untuk mengangkat harkat dan martabat. Kalau panti asuhan itu didengar mungkin belum pas lah di telinga kita. Dari sisi nama saja ini ayat C luar biasa ya. Tadi kita waktu sholat Jumatan, mohon maaf saya belum sapa beliau nih, mohon maaf. Afwan. Yang sangat saya muliakan, sama-sama kita hormati, kita muliakan, Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Mubarak tadi mengutip beberapa ayat dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini satu pertanyaan dari Allah kepada kita. Hai orang-orang yang beriman, maukah kalian? Nanti sebentar kita lihat terjemahan berikutnya, baru saya tanya ini mau atau tidak, karena Allah bertanya. Maukah kalian aku tunjukkan suatu perniagaan, suatu bisnis, suatu usaha. Dari bisnis itu, dari usaha itu akan menyelamatkan kalian dari azab Allah yang tiada banding. Pertanyaannya sekarang mau ke saya? Menarik, di ayat itu Allah memulai dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti ini sudah panggilan khusus, panggilan yang sangat istimewa. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang sudah Allah berikan anugerah, apakah itu jabatan, pangkat, kedudukan, apalagi harta. Supaya dari jabatan, pangkat, harta itu bisa kita kelola, kita peruntukkan untuk kita bisa selamat di sisi Allah pada azab yang Allah sediakan sana. Banyak orang juga sudah mampu, kalau kita secara kasat mata, secara zohiriyah kita lihat sebenarnya dia sudah mampu, dompung uang sebanyak, tapi belum tentu berpikir kayak seperti ini. Di Tual ini ada 4 pengusaha yang sudah bangun masjid. Toko Aiwa bangun masjid Al-Farisi. Saudara Kumik di sini ada, Mik ada bangun masjid di situ Khadijah. Saudara Haji Fahmi ada bangun masjid di situ, sebut masjid biru tapi namanya Masjid Tahiriyah. Ayat C ini yang saya sapa, ayat C ini bangun masjid yang tadi kita sholat bersama, dan hari ini beliau bangun lagi satu di sini. Rupanya kenikmatan beliau sudah merasakan. Bayangkan saja, kita hari ini baru rencana meletakkan batu pertama, beliau sudah rencana lagi bangun rumah-rumah untuk janda-janda. Beliau bilang janda-janda harus dilindungi. Saya bilang dilindungi dan melindungi. Dan beliau dalam
cerita-cerita pas tadi beliau bilang tapi khusus janda yang tua-tua saja. Kalau begitu nanti kita yang lain tergugah supaya kita siapkan rumah-rumah janda yang muda-muda. Jadi ini luar biasa Pak, karena itu saya menyampaikan apresiasi atas inisiasi pembangunan istana yatim Ulfa Muti'ah. Tadi oleh MC juga sempat membuat kita sedikit termenung tentang yatim piatu. Yatim piatu itu keramat hidup. Saya merasa bersalah dalam jabatan ini banyak hal, terutama anak-anak yatim piatu. Habib Al-Idrus di Malang berpesan, jangan Anda sombong kalau dapat jabatan, pangkat, kedudukan dan punya uang. Jangan kirim uang melalui orang bawa ke yatim piatu, itu tidak boleh. Itu bentuk kesombongan yang ada pada dirimu. Kalau gitu Bib, bagaimana caranya antum antar sendiri dan bersujud di bawah kaki mereka dan minta maaf karena antum sudah lalai banyak hal. Karena itu saya menganjurkan. Alhamdulillah hari ini Ayah Chen sudah meletakkan dasar dan menginspirasi kita semua lah, mudah-mudahan ketong doakan dalam waktu yang tidak lama gedung ini cepat tuntas. Memang di pemerintahan ini pada zaman almarhum Pak Dr. Andus Haji Amin Kamher ada dua waktu itu beliau janji setelah kami sidang kasus asuransi waktu itu beliau punya nazar, Pak Adam, mari kita bikin tual itu, tual yang terkenal dengan pengamalan dan pengamalan agama yang subur dan tumbuh di situ. Supaya kalau orang datang di Maluku bicara soal agama, dong bilang pi belajar di tual. Lalu beliau punya ide yang pertama, harus bikin pembinaan siraman mental setiap 1 bulan sekali. Yang kita sudah launching untuk setiap hari Kamis awal bulan atau akhir bulan bikin masjid Pemkot. Yang kedua gedung tahfiz Al-Quran. Planningnya dulu kita rencana tahfiz itu kalau dapat dibuat di Toyandong, maksudnya supaya apa? Jauh dari keramaian, anak-anak bisa betah di sana. Tapi akhirnya kita bangun sekarang di samping masjid yang tadi saya sebut, sudah ada gedung lantai 2, itu berapa miliar kita bangun. Tinggal bagaimana kita manfaatkan dan kita memulai. Yang ketiga, beliau ingin untuk bangun asrama yatim piatu. Kita berencana 2022, Ayah Chen sudah mulai hari ini kita hadir sama-sama dalam peletakan ini. Karena itu kita mudah-mudahan, saya pernah lewat telepon, Abah jangan kapling surga semua dong. Sudah bangun masjid, bangun lagi taman, nah istana nanti besok lagi, bangun janda-janda lagi, nanti kita tidak kebagian surga nanti. Sayang nanti kalau Pak Adam, Pak Wali ikut berpartisipasi, boleh-boleh saja. Karena itu mari supaya istana ini juga nanti kita bisa ambil bagian istana di akhirat, mari kita ikut berpartisipasi. Bayangkan Pak Oce sudah bantu berapa? 100 bantal semen. Pak Oce ini sudah, Oce Songyanan sudah bantu 100 sak semen. Tinggal nanti kita yang lain supaya kita bisa dapat manfaat juga dari sini. Bapak dan Ibu sekalian, tadi ayat belum saya tuntaskan ya. Apa perniagaannya? Allah lanjutkan di ayat yang ke-11. Tu'minuna billah. Syaratnya adalah beriman kepada Allah. Iman secara umum Nabi menggambarkan dalam satu hadis itu, al-imanu aqdum bil qalb wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman ada pada seseorang itu dia harus yakini dalam hati, ucapkan dengan bibir, kemudian buktikan dengan laku perbuatan. Karena iman itu semua golongan agama bicara tentang iman.
Dan yatim piatu ini seluruh golongan agama mengajarkan untuk harus perhatikan yatim piatu. Dan secara kita bernegara, institusi juga ada dalam undang-undang. Ayat pasal berapa tadi? Luar biasa. Luar biasa ayat tadi. Saya bilang ayat su hafal undang-undang, saya tanya undang-undang berapa? Undang-undang 1945. Bunyi pasalnya, anak yatim piatu terlantar harus dibiayai, dipelihara oleh negara. Luar biasa ayat ini. Ayat boleh, undang-undang juga boleh. Luar biasa. Karena itu sekali lagi singkat saja, jam 2 kita juga kumpul di Pendopo untuk bagi ibu-ibu petugas kebersihan lagi mau terima hak dan mendapatkan arahan umum dari saya. Jadi sekali lagi hari ini kita sudah tahu ayat sudah letakkan batu pertama sebagai asbab saja. Asbabnya awal dari beliau. Tapi kalau kita mau supaya juga dapat istana di akhirat, mari kita sama-sama berlomba-lomba untuk berpartisipasi. Untuk kita bangun dari pemerintah daerah, kita siap untuk kita kasih bantuan supaya anak-anak kita, generasi kita sebagai aset harus tertangani, dikelola dengan baik. Walafu minkum, jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentuk, jadi sampai ke besar, sampai ke kurtam tayanda sudah dibentuk dan nanti akan dikirim. Benar-benar anak yatim piatu yang membutuhkan perhatian dari orang tua kita atau tidak. Nantinya akan dibina hingga perguruan tinggi, insya Allah. Selanjutnya, ini adalah proses peletakan dari belakang oleh wali kota untuk pembangunan istana yatim di Kota Tua. Siapa duluan? Bismillahirrahmanirrahim. Bung di bawah saya. Bismillah. Dan jadi saksi di akhirat. Bismillah. Bali, cuma jangan balik. Sebelum tanya langsung tuh bikin ketegasan. Oke. Wakil lor. Jelas. Ada banyak. Izin Pak Ketua. Batan batu juga. Bapak Konan Kudubun, Ketua DPRD Kabupaten Depok.
Mereka bom. Bapak Kapolres Maluku Tenggara. Kota Oke. Ini. Komandan Angkatan Laut. Gimana caranya ya? Kita nggak pernah. Dimasukin aja. Oke. Batu di sebelah. Ini ya. Aduh. Tiga tungku semoga menjadi persatuan yang kuat. Iya, amin. Terima kasih. Sip. Terima kasih.